Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan tumbuhan angiospermae pada bagian generatif. Kemarin kita sudah belajar tentang vegetatif. Oke. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif kemarin kita sudah membahasnya, di mana ternyata pada perkembangbiakan vegetatif dilakukan oleh organ-organ pada tumbuhan, yaitu berupa batang, akar, dan daun sebagai organ perkembangbiakannya. Lalu kalau pada perkembangbiakan generatif, kira-kira organ apa sajakah yang berfungsi? Pada reproduksi seksual atau generatif digunakan sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur, dan proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Inilah yang disebut sebagai perkembangbiakan generatif. Karena ada sel sperma dan sel telur, maka individu yang dihasilkan akan memiliki sifat perpaduan dari induknya. Kedua induknya yaitu berupa sel sperma dan sel telur tadi. Tahukah kamu di manakah letak sel kelamin pada tumbuhan? Bagian tumbuhan apa sajakah yang terlibat dalam proses reproduksi? Untuk mengetahuinya, ayo kita cek lebih jauh. Pada perkembangbiakan generatif tumbuhan angiospermae, ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penyerbukan atau polinasi, dan dilanjutkan dengan pembuahan atau fertilisasi. Kemudian ada proses penyebaran biji, dan yang terakhir adalah proses perkecambahan. Kita akan bahas pada bagian yang pertama yaitu penyerbukan polinasi. Baik. Ya, organ yang berperan dalam proses penyerbukan atau polinasi adalah bunga, karena di dalam bunga mampu menghasilkan sel jantan atau serbuk sari dan sel betina berupa putik. Mari kita simak video berikut ini. Ini adalah dasar bunga. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kotak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah lokal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Tadi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terlepas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putih. Dan serbuk yang telah jatuh di putih akan turun ke sari. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, bunga akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali ditemui lebah. Lebah akan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga.
akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rentas dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka serbuk ada warna putih teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadap. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke perut. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari seperti itu. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putih. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga selada. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putih, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putih hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah serajat pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan silang. Lalu, kasta atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Ya, itu tadi adalah pembahasan tentang penyerbukan atau polinasi. Pada tahapan berikutnya yaitu terjadi proses pembuahan atau fertilisasi.
Pembuahan pada tumbuhan adalah proses meleburnya atau menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Dalam tumbuhan tingkat tinggi dikenal dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada gimnospermae, sedangkan pembuahan ganda akan terjadi pada angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Disebut pembuahan ganda karena memang terjadi dua kali proses pembuahan, yaitu peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Kemudian peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endospermae atau sebagai cadangan makanan, sehingga ada dua kali proses pembuahan, maka disebut pembuahan ganda. Baik, setelah ini kita akan melihat proses bagaimana pembuahan atau fertilisasi terjadi pada tumbuhan angiospermae. Contohnya stek, cang. Oke. Bunga itu juga ada beberapa jenis nanti. Ada bunga jantan, ada bunga betina, terus ada juga bunga yang lengkap. Lengkap itu maksudnya di satu bunga lengkap ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah bunga yang lengkap. Oke? Pertama kita bahas dulu bagian-bagian pada bunga yang terdiri dari benang sari sama putik dan berwarna-warni ini kita. Terus kemudian ada bagian di bawah ini kita sebut sebagai kelopak bunga. Lalu kemudian ada tangkai bunga yang bawah. Dari semua bagiannya yang berfungsi dalam reproduksi itu adalah benang sari sebagai alat reproduksi. Nah, sekarang kita bahas dulu apa yang terjadi pada putiknya, apa yang terjadi pada bakal biji yang di dalam bakal buah ini. Nah, kan ini bakal buah, di dalamnya akan terjadi proses pembentukan sel telur atau ovum. Seperti apa prosesnya? Bagian yang ada di dalam bakal biji ini, di dalamnya terdapat namanya megasporangium. Di dalam megasporangium inilah terjadi pembentukan sel telur. Bagian bawah megasporangiumnya itu ada bagian yang tidak tertutup. Oke? Bagian yang terbuka yang disebut sebagai mikropil. Nah, di bagian yang tidak tertutup inilah sebagai tempat masuknya sel sperma nantinya. Di dalamnya, di dalam megasporangium terdapat sel induk yang menjadi cikal bakalnya sel telur nantinya, yang kita sebut sebagai megasporosit. Dan megasporosit ini bersifat diploid atau 2N. Masih ingat kan? Diploid sama haploid kita bahas pada pembelahan mitosis ataupun meiosis. Meiosis terutama yang menghasilkan nanti sel-sel haploid. Nah, megasporosit ini dia bersifat diploid. Si megasporosit akan membelah meiosis menghasilkan 4 buah megaspora. Oke? Megasporosit akan membelah menghasilkan 4 buah sel yang kita sebut sebagai megaspora, yang masing-masing selnya itu bersifat haploid. Dari 4 buah megaspora ini, 3 sel akan hancur, menyisakan 1 sel megaspora yang nanti akan berkembang makin besar hingga memenuhi megasporangium. Oke? Dan akan membentuk sel telur nantinya di dalamnya. Dari mana datangnya sel telurnya? Inti megaspora yang awalnya 1 buah inti ini, dia akan mengalami pembelahan. 3 kali pembelahan menghasilkan 8 buah inti yang baru. Oke. Nah, 8 buah inti ini nanti akan tersusun. 3 inti akan berada di atas, 3 inti akan berada di bawah di dekat mikropil, dan 2 inti akan berada di tengah. 3 inti yang di atas itu masing-masingnya akan dibungkus oleh membran sehingga menghasilkan 3 buah sel yang baru yang kita sebut sebagai sel antipoda. 3 sel yang di bawah juga akan mengalami hal yang sama, akan dibungkus oleh membran, lalu kemudian akan menjadi 3 buah sel yang baru. Sel yang di pinggir, yang di kiri sama kanan itu akan disebut sebagai sinergit. Oke? Apa fungsinya? Dia berfungsi untuk menghasilkan senyawa kimia yang akan menarik sel sperma agar mendekat ke sel telur. Terus yang mana yang sel telurnya?
Yang di tengah ini yang nanti kita sebut sebagai sel telur. Jadi yang di tengah ini yang nanti akan dibuahi oleh sel sperma, lalu akan membentuk zigot, calon individu baru. Oke? Nah, yang di tengah, sementara dua inti yang di tengah akan tetap menjadi inti, tidak akan terpisah menjadi dua sel baru. Dia akan tetap di tengah dua buah inti yang nanti akan disebut sebagai inti kandung lembaga sekunder. Oke? Nah, apa fungsinya? Si inti kandung lembaga sekunder ini nanti juga akan dibuahi oleh sel sperma, akan menghasilkan yang di sel yang disebut sebagai endosperma. Oke? Nah, sekarang kita bahas bagian atasnya. Kita bahas kepala sari sama kepala putik. Di kepala sari itu terdapat banyak serbuk sari, jumlahnya sangat banyak di kepala sarinya. Serbuk sari ini kita sebut sebagai polen. Di dalam serbuk sari itu terdapat dua sel utama. Yang pertama disebut dengan sel tabung yang berwarna putih ini. Terus kemudian ada sel yang nanti disebut dengan sel generatif. Sel generatif inilah yang nanti akan membentuk dua buah sel sperma. Oke? Nah, serbuk sari ini nanti akan menempel di kepala putik. Proses penempelannya itu nanti kita sebut sebagai polinasi. Kenapa dia bisa menempel? Dia bisa menempel bisa gara-gara angin. Oke? Gara-gara ukurannya sangat kecil, sangat ringan, sehingga dia bisa diterbangkan oleh angin lalu menempel di kepala putik. Atau bisa juga menempel gara-gara serangga. Ada serangga yang masuk ke bunga, lalu di tubuhnya menempel serbuk sari, lalu kemudian serbuk sari yang menempel di tubuhnya menempel lagi pada kepala putik. Oke? Atau oleh hewan-hewan lainnya, oleh burung, oleh kelelawar, atau mungkin oleh manusia. Nah, polinasi adalah proses peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, setelah serbuk sarinya menempel, dia nanti akan menyerap air pada kepala putiknya, sehingga nanti si serbuk sari akan berkecambah lalu membentuk tabung yang nanti kita sebut sebagai pembuluh serbuk sari. Oke? Apa fungsinya? Pembuluh serbuk sari ini berfungsi sebagai jalan, sebagai saluran tempat masuknya sel tabung sama sel sperma. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini, sel tabung akan duluan masuk ke dalam pembuluh sari. Oke, pembuluh serbuk sari. Diikuti nanti dengan sel generatif di belakangnya. Jadi sel tabungnya berfungsi seolah-olah sebagai penuntun bagi sel generatif. Dia akan terus ke bawah menuju ke sel telur. Oke. Di dalam proses jalannya ini, si sel generatif akan membelah dua, membentuk dua buah sel sperma. Oke. Setelah tiba di mikrofil, dia akan menembus megasporangium, lalu kemudian masuk ke dalam, dan si sel spermanya, karena tadi udah jadi dua, sel generatif udah membelah menjadi dua buah sel sperma. Satu buah sel sperma akan membuahi sel telur, membentuk zigot, calon individu baru. Sementara satu buah sel sperma lainnya akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Yang membuahi sel telur akan menjadi zigot, dan yang membuahi inti kandung lembaga sekunder akan berkembang menjadi endosperma. Apa fungsi endosperma? Endosperm itu akan berfungsi sebagai cadangan makanan bagi biji. Oke? Nah, setelah terjadinya pembuahan, biji ini kemudian nanti berkembang. Oke? Berkembang sehingga nanti buahnya mengalami pemasakan. Nah, proses pembuahan ini nanti disebut sebagai pembuahan ganda atau fertilisasi ganda. Kenapa disebut pembuahan ganda? Karena terjadi dua kali pembuahan. Sperma yang pertama membuahi sel telur, membentuk zigot, sementara sperma yang kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperm. Oke? Sehingga disebut sebagai pembuahan ganda. Oke, tadi adalah proses bagaimana terjadinya pembuahan ganda. Selanjutnya, setelah terbentuk biji, maka proses selanjutnya yaitu harus ada penyebaran biji. Ada beberapa cara penyebaran biji, yaitu anemokori, hidrokori, zookori, anthropophori. Untuk memahaminya, kalian bisa membaca buku paket pada halaman 72 sampai dengan 75. Proses yang terakhir yaitu perkecambahan. Nah, ini jelas kalian sudah pernah melihat bagaimana biji pada kondisi tertentu akhirnya berkembang menjadi
bercambah dan akan bertumbuh menjadi tumbuhan baru. Tidak semua biji akan langsung melakukan percambahan karena dia harus membutuhkan kondisi tertentu. Ketika biji itu masih berupa biji, maka dia berada dalam tahapan dormansi, yaitu peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Ketika dia selesai dormansinya dan dia berada pada kondisi yang memungkinkan dia untuk melakukan perkecambahan, misal dia berada di area yang lembab, maka terjadilah proses perkecambahan itu. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan, ayo selesaikan kegiatan pada buku paket IPA halaman 76 secara mandiri. Semangat ya. Oke, sebagai bentuk rangkuman pada pembelajaran materi hari ini, silakan kalian kerjakan kuis yang akan saya sampaikan di Edmodo. Terus semangat belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.